Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Vicky Rido. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. So langsung saja kita simak, tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Tindak cepat PSSI usai Bahrain menolak bermain di Indonesia. Keamanan dijamin karena netizen cuma galak di medsos. Jadi pernyataan mengejutkan disampaikan oleh Federasi Sepak Bola Bahrain. Ada 4 poin yang disampaikan dalam pernyataan tersebut. Namun pada intinya Federasi Sepak Bola Bahrain mengecam seluruh tindakan berupa serangan dan komentar negatif yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia di media sosial mereka. Karena berbagai ancaman tersebut, mereka merasa khawatir akan keselamatan diri mereka ketika nantinya bertandang ke Indonesia. Alhasil mereka meminta untuk memindahkan venue dari Indonesia karena alasan keselamatan tersebut. Atas hal ini, Arya Sinulinga selaku Exco PSSI menyampaikan bahwa pihaknya langsung bergerak cepat mengirim surat ke AFC untuk memastikan laga nanti tetap fair dengan dilaksanakan di Indonesia serta menjamin keamanan seluruh penggawa Bahrain. Arya juga bilang kalau netizen Indonesia aslinya ramah, terbukti dengan kesuksesan event internasional Piala Dunia U17 2023. Gimana Sobat Balakom? Menurut kalian akankah venue nanti dipindahkan atau tetap di Indonesia? Dipindahkan kecuali ada insiden-insiden seperti perang atau wabah penyakit. Nah itu baru bisa dipindahkan kalau ada masalah-masalah serius di Indonesia, ya kan? Ada demonstrasi, itu baru bisa, atau penolakan-penolakan dari netizen, supporter ataupun masyarakat Indonesia. Tapi kalau tidak ada yang urgensi atau tidak ada yang terlalu serius, saya pikir tidak akan digelar di tempat netral, pasti akan digelar di Indonesia. Nah makanya jangan cari hal dengan orang-orang Indonesia kalau tidak mau dibuat seperti itu gitu. Masa kalian mau seenaknya main curang tetapi ketika dibalas tapi tidak mau terima gitu. Itu kan lucu. Itu tuh kayak sepak bola banner 90 plus 6 sama dengan 99. Itu tadi koreografi kan. Sebenarnya kalau ada koreografi itu pun akan saya tegur. Masa salah hitung? Ya kan? Kacau itu langsung ya. Ini nggak salah hitung kan ya? Itu tuh 90 plus 6 sama dengan 99. Semoga nanti koreografi itu ada di Tribun nanti. Pasti ada itu, tidak mungkin tidak ada. Pasti ada yang pakai di kaos. Kemarin saja waktu Indonesia lawan Cina ada yang pakai supporter kan. Di bajunya dia tulis 90 plus 6 sama dengan 99. Apalagi main di kandang kita lawan Bahrain, pasti lebih parah lagi. Pasti koreografi yang dibuat sama supporter itu lebih bagus lagi. Lebih menantang, itu seperti Bahrain itu ada di neraka nanti itu. Semoga mereka merasakan hal itu supaya ketika kita lawan mereka mentalnya itu terganggu dan kita bisa curi 3 poin. Seharusnya begitu. Tim nasional Bahrain melalui federasinya mengirimkan surat secara resmi kepada AFC untuk meminta pertandingan melawan Indonesia yang harusnya dilakukan di Stadion GBK itu diubah menjadi di luar Indonesia atau di tempat netral lah. Hal ini di-announce langsung di sosial medianya federasinya Bahrain. Gak ngerti lagi, gue gak ngerti. Belum bertanding tapi mereka sudah ketakutan itu. Takut duluan mereka sebelum bertanding itu. Lagi nih sama panitia AFC nih, katanya Bahrain itu minta pertandingan melawan Indonesia itu dilakukan di tempat netral demi keamanan. Karena kata mereka takut pemain-pemain tim nasional Bahrain itu menjadi sasaran bidik daripada penonton Indonesia, dari para fans, daripada pendukung-pendukung timnas. Aneh. Lu yang berbuat pertama, lu yang meminta, lu yang nantangin Indonesia. Tapi ketika secara regulasi harusnya lu away ke GBK, malah minta ke tempat netral, gimana maksudnya? Tapi PSSI gak tinggal diam nih boy, denger kabar ini nih. Melalui statement dari Pak Arya Sinulinga, PSSI secara resmi telah mengirimkan surat kepada AFC agar venue Indonesia lawan Bahrain tahun depan itu tetap di GBK mainnya. Luar biasa emang federasi gua. Bukan kaleng-kaleng ini, bukan kaleng-kaleng. Tapi boy, jujur ya, feeling gua nih, AFC akan menyetujui permintaan dari Bahrain. We never know boy, protes kita yang kemarin aja itu nggak diterima sama AFC. Udah AFC lo bikin turnamen sendiri aja, pesertanya Bahrain aja, dan jadiin juara tuh Bahrain. Bikin Piala Dunia sendiri. Kalau sampai feeling gue bener, AFC menyetujui untuk venue Indonesia lawan Bahrain itu di tempat netral, kayaknya udahlah gue gak usah bahas bola lah. Capek. Terlalu banyak mafioso. Tapi tidak akan digelar di tempat netral, saya pikir akan tetap digelar di GBK nanti pertandingan antara Indonesia dan Bahrain itu.
Kalau kita lihat dari pertandingan-pertandingan sebelumnya di grup lain seperti Palestina, itu kan Palestina ada perang di sana. Israel kan lagi bombardir Palestina kan. Jadi itu salah satu alasan Palestina kenapa tidak bermain di kandangnya dia sendiri gitu. Dan dia memilih Malaysia sebagai kandangnya dia. Ya. Ketika pertandingan kandangnya dia pilih Malaysia sebagai ajang stadionnya dia, kandangnya dia. Kemudian kalau kita lihat Korea Utara itu juga kan kemarin pilih Kamboja sebagai kandang gitu kan, bukan di Korea Utara. Itu karena ada wabah penyakit kalau tidak salah di Korea Utara. Nah, itu yang menyebabkan negara-negara ini mereka itu pilih di tempat netral sebagai kandang mereka. Itu kan ada situasi serius yang tidak bisa terhindarkan, dan itu bisa mengancam nyawa dari pemain-pemain sepak bola atau dari tim lawan. Nah, itu hal serius. Kalau di Indonesia hanya gara-gara di media sosial itu ada psywar dan mereka mulai cari-cari alasan untuk cari tempat netral, saya pikir mereka ini omong kosong. Mereka memang tidak mau datang ke Indonesia, mereka mau cari aman, iya kan? Mereka berpikir kalau di tempat netral itu supporternya Indonesia itu sedikit. Nah, kalau misalkan bermain di GBK itu sudah pasti akan full itu. Supporternya Indonesia itu bisa sampai 70 ribuan penonton yang akan datang. Nah, itu yang mereka takutkan. Mereka bisa gemetar dan mereka bisa kalah di sini. Nah, mereka mau main curang lagi, sewa wasit lagi, wasitnya curang lagi, pasti hancur. Karena tidak mungkin orang main curang di GBK. Kalau sampai main curang di GBK, pasti mereka akan hancur. Itu yang mereka takutkan. Tapi semoga mereka datang nanti kita sambut mereka baik-baik, ya kan? Karena kita ya galak di medsos, tapi yang sebenarnya kita itu baik-baik. Kalau tidak dicari hal dengan netizen Indonesia kan begitu. Lo tau gak, kemarin Asosiasi Sepak Bola Bahrain keluarin pernyataan lagi yang isinya mereka marah sama perilaku fans Indonesia yang katanya tidak dapat diterima. Wah, mereka marah dengan perilaku fansnya timnas Indonesia, tapi mereka lupa kita juga marah dengan perilakunya mereka. Guling-guling di lapangan, sewa wasitnya curang, iya kan? Mereka tidak mau kalau kita buat mereka gitu, tapi mereka senang saja kalau buat orang gitu, kan lucu. Yang gilanya lagi guys, mereka minta FIFA sama AFC buat pindahin lokasi pertandingan Indonesia lawan Bahrain yang seharusnya bakal dilaksanakan di GBK Jakarta. Mereka minta dipindahin pertandingannya di negara lain yang netral karena alasan keamanan. Nah, kalau kita lihat dari track recordnya AFC, di awal Oktober kemarin mereka justru menggugurkan sebuah klub asal India yang menolak bertanding di negara Iran dengan alasan yang sama, yaitu keamanan. Padahal alasan klub India ini jelas banget. Iran di awal Oktober kemarin itu lagi ribut lempar-lemparan rudal sama Israel, jadi ya bahayanya jelas banget. Nah, permintaan yang bahayanya jelas ini aja ditolak sama AFC, sampai klub asal India ini dianggap mengundurkan diri. Nah, kita bakalan bisa lihat apakah permintaan Bahrain yang minta pindahin lokasi pertandingan di Indonesia ini bakal disetujui sama AFC. Kalau disetujui ya AFC emang standar ganda, emang ada sesuatu sama Bahrain. Dan statement dari Bahrain ini juga langsung dapat respon dari PSSI guys. Mereka dengan tegas menolak pertandingan timnas Indonesia melawan Bahrain harus dilaksanakan di negara yang netral. Ya karena emang gak bakalan adil. Kemarin timnas berani lawan Bahrain di negaranya. Masa sekarang Bahrain gak mau lawan timnas di Indonesia cuma perkara mendapatkan kekerasan verbal di sosial media sama usaha peretasan akun sosial media Bahrain. Ya tapi kan itu cuma sebatas online di sosial media ya. Aslinya netizen kita ramah-ramah dan baik-baik orangnya kalau ketemu langsung. Tapi mereka tuh cari-cari alasan. Memang mereka tidak mau datang ke sini. Mereka cari-cari alasan supaya bermain di tempat netral. Omong kosong mereka nih, bohong. Federasi Sepak Bola Bahrain meminta agar laga melawan Indonesia digelar di tempat netral. Mereka khawatir dengan keselamatan para pemain. Kalau ternyata dikabulkan, karena Presiden AFC itu berasal dari Bahrain, kami sudah mengusulkan 2 tempat. Yang pertama tentu di Belanda. Keuntungannya, karena para pemain kita banyak yang main di Eropa, jadinya nggak akan terlalu capek. Dan di bulan Maret itu, Eropa masih dingin. Jadi nanti para pemain Bahrain pasti pada kaget. Wih, dingin banget kayak tatapan Gibran. Nah, buat para pemain yang main di Liga Indonesia, suruh ke Belandanya hamin 2 minggu aja, biar bisa beradaptasi lebih lama. Nah, karena kita panitianya, udah tempatin aja hotelnya Bahrain itu di Amsterdam, tepatnya di Red District. Bukan apa-apa, Red District itu kan rame, jadi biar berisik gitu, biar agak terganggu. Tapi kalau pemain Bahrain mau jajan-jajan dikit, boleh. Terus makanan di hotelnya kita request buat nambahin daun singkong, karena di Belanda itu kan legal. Jadi nanti Bahrain waktu pas diving itu bukannya kesakitan tapi malah ketawa-ketawa. Yang kedua di Korea Selatan, alasan utamanya tentu karena masalah iklim, di mana bulan Maret juga masih dingin di Korea. Ini bakal menguntungkan karena pemain yang main di Eropa bakal lebih terbiasa. Ditambah lagi stadion juga bisa penuh. Soalnya di Korea Selatan ada 61.000 WNI yang menetap di sana. Belum lagi STY juga kan dari Korea. Pasti banyak publik Korea nih yang penasaran sama permainan timnas Indonesia di bawah STY. Atau kalau biar makin rame, mending undang BTS untuk mengisi jeda antar babak.
Dan satu tambahan lagi, LO-nya Bahrain ini harus banget pakmu, biar nanti para pemain sama pelatihnya Bahrain dimarah-marahin sama dia. Bahlul ente. Emang itu bahlul. Tapi saya yakin sih tidak akan dipindahkan itu, kecuali mereka mau main mata dengan Bahrain. Ya bisa saja mereka main mata, secara kan ketua federasi AFC itu kan orang Bahrain, bisa saja. Tapi ya kita positive thinking saja, nanti pertandingannya tetap di Indonesia itu, supaya mereka bisa merasakan lebih ya, efek nerakanya itu stadion di GBK itu seperti apa. Kita kasih mereka efek neraka dari awal mereka datang, supaya mereka tahu, oh ternyata begini kalau kita buat Indonesia, kita akan dibalas habis-habisan, kan begitu. Benar-benar lelucon, mereka tidak pantas untuk mengunjungi Indonesia dan disambut oleh negara dan orang-orang yang begitu cantik. Kerugian mereka. Jadi ini Irak Football Podcast. Jadi sampai Irak bilang begitu saja, berarti ada sesuatu antara Bahrain. Memang mereka ya cemen. Asli cemen itu Bahrain itu. Eliano Rejders melontarkan komentar berkelas usai Taeyong tersingkir dari timnas Indonesia saat melawan timnas Cina. Bukannya marah, pemain PEC Zuola itu menunjukkan reaksi yang luar biasa. Manajer timnas Indonesia, Sumarji menuturkan, pencoretan Eliano berkaitan dengan kebutuhan taktik Shin. Alhasil, pemain berusia 23 tahun itu absen pada hari keempat babak ketiga grup kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Alih-alih mengamuk, Eliano justru memberikan respons positif. Lewat unggahan di akun Instagram pribadinya Eliano, ia berterima kasih atas dukungan yang didapat. Itu yang kita tanyakan juga, kenapa Eliano dicoret dari skuad begitu. Padahal dia dinaturalisasi ini untuk memenuhi kebutuhan pemain timnas yang 150 lebih itu kata Pak Erick Thohir. Tapi ya apapun keputusannya kita bisa terima, karena keputusannya hak prerogatif itu ada di seorang pelatih. Apakah Eliano dibutuhkan atau tidak? Mungkin saat melawan Cina dia tidak begitu dibutuhkan, sehingga dia dicoret gitu. Yang lebih dibutuhkan mungkin teman-teman lain. Eliano tidak, sehingga dia dicoret. Tapi inilah kedewasaan seorang pemain yang bermain di Eropa. Ya mereka punya pemikiran yang luar biasa, mereka tidak marah ketika mereka dicoret. Mereka paham kalau mereka mungkin tidak dibutuhkan, ya mungkin akan dibutuhkan di kemudian hari. Ya, ini yang harus ditiru, dan ini yang menurut saya keren sekali ini. Pemain China bilang pemain-pemain naturalisasi timnas Indonesia itu kelas 2 di Asia. Ini menyindir lah. Ini dia bilang kualitas pemain naturalisasi atau keturunan kita itu jelek dan tidak bagus, tidak tayar satu. Ya menurut gue kita nggak usah marah. Fans timnas Indonesia tidak layak marah. Karena apa? Dia ngomong ini setelah dia China itu meraih kemenangan. Artinya kalau menang bebas mau ngomong apa aja. Bener nggak? Kita nggak perlu emosi. Toh kita juga nggak bisa menang lawan mereka yang mayoritas diisi oleh pemain China, Liga China. Ya kan? Jadi satu-satunya cara untuk membungkam pemain ini, si Xie Weneng ini, adalah ketika nanti bermain di Indonesia bukan hanya mengalahkan China tapi membantai China dengan menunjukkan bahwa pemain yang dibilang oleh si Xie Weneng ini kelas 2 itu bisa menghajar mereka dan mengombok-ombok mereka. Itulah cara yang bisa dilakukan untuk membalas dia. Bacot, kita nggak layak bacotin balik dia. Karena apa? Dia mampu menang dan kita kalah. Timnas kalah, timnas China menang, jadi dia punya hak untuk. Nah kita buktikan dengan nanti mereka datang ke GBK, kita balas mereka di sana, nah, supaya bisa bungkam mulut sombongnya ini, kan begitu. Kenapa lu? Hah? Kenapa minta pindah? Takut, nggak bisa guling-guling. Takut kurang luas tempatnya. Tenang aja, Indonesia tuh negaranya luas ya. Lebih luas daripada negara lu. Lu mau guling-guling ya? Sampai Pulau Komodo sana bebas, ya bebas. Datang aja, udah datang. Gak usah takut ya, gak usah takut. Gak bisa guling-guling, bisa. Sekalian jadi santapan komodo tuh. Bisa, bebas lu mau ngapain aja, mau guling-guling kek, mau apa? Enak aja lu, minta pindah-pindah. Mentang-mentang punya papa di AFC. Repotin banget lu, repot banget hidup lu. Pengen main di Piala Dunia lu ngerepotin semua orang. Lihat noh, Oman noh diserang gara-gara lu. Gara-gara Bahrain, Oman jadi dapat getahnya kan, wasitnya itu dari sana. Sampai federasi sepak bolanya Oman sih bilang ya jangan serang wasitnya. Padahal memang wasitnya itu kurang ajar, itu bisa tambah waktu dari 96 sampai 99. Makanya dia itu diserang habis-habisan juga. Jadi itulah teman-teman, jangan ganggu supporter atau ya pendukung timnas Indonesia, karena kalian akan tahu ya, akibatnya seperti apa, kan begitu. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dan netizen soal sepak bola kita, dan ayo kita dukung terus timnas kita untuk ya berlaga di
pertandingan-pertandingan selanjutnya kita dukung mereka, mau kalah, mau menang, mau imbang, ya kita harus tetap ya 100% dukung mereka. Jangan kita hanya dukung ketika menang, kemudian ketika imbang dan kalah kita tidak mau dukung mereka. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih nonton video sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.